Bagimu negeri jiwa raga kami. Ini hari-hari kenangan kepada Gus Dur. Saya selama bulan ini mengenang beliau sampai 3 kali. Ini kenangan yang ketiga. Beliau layak, berhak menerima kenangan dengan rasa hormat, mungkin dengan kekaguman yang takzim mendalam pada beliau. Semenjak masih aktif memimpin NU, Gus Dur itu dipercaya sebagai kalangan umat kaum Nahdliyin bahwa beliau itu wali, tapi banyak yang mencibir, banyak yang melecehkan. Kalangan yang tidak percaya pada wali, yang tidak percaya tentang kewalian, rata-rata tidak mau percaya. Tapi Bung, sesudah beliau wafat, bergemalah kenangan begitu banyak orang yang mengagumi beliau, yang membayar persahabatan dengan kekaguman, ditambah makin yakin Gus Dur memang wali. Orang-orang dari kalangan Muhammadiyah, sahabat-sahabat yang tidak pernah percaya Gus Dur itu wali, akhirnya itu percaya. Akhirnya percaya. Saya tidak tahu dari mana pada akhirnya beliau-beliau pada yakin Gus Dur wali. Nah, ini tidak akan kita bicarakan, biarlah itu menjadi kenangan di hati mereka, biarlah itu bagian dari wujud persahabatan dan kesediaan menerima apa yang dulunya ditolak dengan ucapan jangan menambah-nambah rukun iman. Gus Dur ya Gus Dur, wali itu lain. Nah, sesudah Gus Dur tidak ada, barulah orang pada percaya Gus Dur wali. Nah, saya ingin mengingatkan kita semuanya, Anda, sahabat-sahabat, saudara-saudara, Bung, bahwa Gus Dur itu bersahabat sangat dekat dengan Romo Mangun. Romo Mangun hormatnya luar biasa. Hormatnya luar biasa kepada Gus Dur. Luar biasa. Cak Nur almarhum Dr. Nurholis Majid itu pun kagum, memberi rasa hormat, ya tidak kagum lah, lebih bagus rasa hormat yang sangat tinggi kepada Gus Dur. Dan Cak Nur memberi kita suatu cara memahami Gus Dur. Kalau Anda ingin paham dengan sebaik-baiknya pada Gus Dur, lihatlah grand desain pemikirannya. Pikiran-pikiran besarnya, itu yang harus dilihat. Jangan melihat perintilan-perintilan kecil-kecil tentang beliau. Yang kecil-kecil itu sering kelihatan nyeleneh, kelihatan tidak konsisten dengan grand desainnya. Dan Cak Nur memberi respek setinggi-tingginya pada pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, ide-ide besar Al-Mukarram Gus Dur. Nah, begitu orang-orang memberi rasa hormat. Saya barangkali boleh mengenang tokoh kita ini, tokoh istimewa, orang istimewa, sahabat-sahabat dari luar negeri pun
sangat respect, mengagumi Gus Dur, khususnya pikiran-pikirannya tentang manusia dan kemanusiaan. Gus Dur berpikir tentang humanisme. Tidak disebut, tapi saya tahu itu humanisme universal. Gagasan humanisme universal yang dijunjung tinggi, disimpan di tempat yang paling hangat di hatinya, disimpan dengan rapat, dan menjadi kenangan beliau sendiri, humanisme. Dan itu selalu dihubung-hubungkan dengan urusan uhuwah. Uhuwah Islamiyah sangatlah penting. Kita bersahabat dengan sesama sahabat, dengan sesama kaum muslimin dan muslimat. Gus Dur menginjak uhuwah berikutnya, uhuwah watoniyah. Sudah pasti NU itu menjadi pemadam kebakaran dalam pemerintahan Orde Baru. NU jarang mendapat keistimewaan. NU diakui penting hanya kalau ada masalah-masalah besar, masalah-masalah yang harus diselesaikan antara lain dengan partisipasi kaum Nahdliyin. Ada yang mengeluh, wah kita ini kok jadi pemadam kebakaran, kita kok nggak dianggap penting. Gus Dur mengatakan kebalikannya. Gimana bilang kita tidak penting? Menjadi pemadam kebakaran bagi Republik, kurang penting apa? Pemadam kebakaran bagi Republik, artinya kita ini menyelamatkan Republik. Siapa bilang itu tidak penting? Nah, cinta kepada negeri itu bagian dari iman. Nah, kita sudah punya dalil itu, masa merasa tidak penting? Dan orang-orang kaget, dan orang-orang baru sadar setelah Gus Dur mengatakannya, dengan satu kekaguman, ada-ada saja ini Gus Dur. Selalu bisa menemukan sesuatu yang diabaikan orang lain dan dikatakan oleh Gus Dur menjadi simbol-simbol penting, menjadi sesuatu yang layak diterima dengan baik, menjadi pemadam kebakaran bagi Republik. Itu pentingnya bukan main. Gus Dur itu melayani. Ya seperti Romo Mangun lah, seperti sahabatnya Romo Mangun. Itu orang yang melayani. Gus Dur pun melayani. Tapi ya begitu, kemuliaan hati Gus Dur itu begitu rupa. Kalau menyangkut perkara-perkara detail, itu bisa membuat orang lain menunggu. Pernah ada seorang bupati di Jawa Tengah, bagian utara, nunggu Gus Dur jam 12 siang. Tapi Gus Dur itu datangnya jam 12 malam. Dan bupati dan orang-orangnya ya tetap nunggu, tetap percaya beliau sedang melayani umat. Memang di suatu jalan, di jalan di sebuah kabupaten yang belum sampai ke kabupaten yang dituju, itu ada pimpinan-pimpinan cabang, pimpinan ranting NU memohon Gus Dur mampir. Dan Gus Dur mampir, ya Anda tahu kalau Gus Dur mampir itu ya jangan dianggap mampirnya orang-orang pada umumnya. Gus Dur sebagai pemimpin itu membuat orang harus puas. Yang penting orang-orang puas, merasa tak layani. Ya mampir ya 1 jam, 2 jam. Nanti tempat lain mampir lagi. Sampai jam 12 malam baru tiba di tempat yang dari awal mula menanti kedatangan Gus Dur. Tapi semua orang berbahagia, semua orang begitu gembiranya.
Akhirnya Gus Dur datang. Gus Dur datang, terima kasih. Gus Dur datang, terima kasih. Orang rebutan mau nyium tangannya, tapi Gus Dur selalu menolak. Nggak usah, nggak usah. Dan saya, Bung, kalau saya mau mencium tangannya, itu ketika Gus Dur duduk di meja dan terkantuk-kantuk, nah itu tidak mungkin menolak. Tangannya tak pegang, mungkin beliau mengira saya akan mijeti gitu, tapi sebenarnya saya mau nyium tangannya. Terus saya bilang, Gus, ini saya cium tangannya. Ya wis ora apa-apa gitu. Dan Gus Durlah yang memuji-muji esai saya. Kang Sejo melihat Tuhan. Itu dipuji betul oleh Gus Dur. Dan saya bangga. Tapi bukan hanya itu. Gus Dur menulis kata pengantar panjang lebar ketika buku saya akan terbit dengan judul Kang Sejo Melihat Tuhan. Itu kumpulan esai yang begitu banyak. Dan Kang Sejo Melihat Tuhan itu membuat saya juga disebut Kang Sejo oleh Gus Dur. Dan Anda tahu, Bung, kalau Gus Dur menyebut seseorang dengan satu sebutan, khususnya sebutan yang baik, itu maka seluruh prajurit kaum Nahdliyin itu yang dekat dengan Gus Dur ikut memanggil. Dan saya menjadi begitu terkenang, begitu senang hati saya disebut Kang Sejo. Kenangan untuk Gus Dur kali ini, orang istimewa, tokoh dunia. Gus Dur itu tokoh sejarah, Bung. Jangan salah, tokoh sejarah. Tapi, sebagaimana tokoh sejarah yang istimewa, Gus Dur pun tokoh mitologis. Jarang orang yang menjadi tokoh sejarah, ya mitologis ya. Rata-rata tokoh sejarah dan titik berhenti di sejarah. Gus Dur yang mulia, yang terhormat, kita sering bergurau menyebutnya junjungan kita. Dan kita gembira, menyebut junjungan kita itu ya gembira. Dan moga-moga di sana Gus Dur gembira dan kesaksian demi kesaksian pada hari-hari peringatan beliau, pada hari-hari haul beliau bulan Desember, insya Allah beliau tersenyum, tapi saya menduga di sana beliau bilang, apa ini orang-orang ini kok terlalu serius, paling-paling begitu. Salam para sahabat, saudara-saudara, Bung